Langit sore itu berwarna kelabu pekat, seolah-olah alam semesta sedang bersiap untuk menumpahkan seluruh kesedihannya ke atas bumi. Di dalam sebuah gubuk kayu kecil yang terletak di pinggiran kota yang bising dan berdebu, aku, Rahma, sedang duduk di atas sebuah dipan bambu yang sudah mulai lapuk. Tangan kananku mengusap lembut perutku yang sudah membuncit besar. Usia kehamilanku sudah memasuki bulan kelima. Rasa hangat menjalar di hatiku setiap kali merasakan tendangan kecil dari dalam rahimku, sebuah tanda kehidupan yang menjadi satu-satunya sumber kekuatanku saat ini. Namun, kehangatan itu seketika sirna ketika pintu gubuk dihantam dengan keras dari luar. Bra, Riko, suamiku, pria yang dahulu berjanji di depan rukun tetangga dan penghulu untuk menjagaku dalam suka dan duka, melangkah masuk dengan wajah yang dipenuhi amarah dan kejengkelan. Di tangannya, ia mencengkeram sebuah tas ransel besar yang sudah terisi penuh dengan pakaian-pakaian terbaiknya. Tidak ada lagi tatapan lembut atau tutur kata manis yang dulu pernah ia gunakan untuk memikat hatiku. Yang tersisa hanyalah tatapan penuh kebencian dan rasa jijik. "Riko, kamu mau kemana?" tanyaku dengan suara bergetar, mencoba berdiri sambil menahan beban berat di perutku. Riko mendengus kasar, melempar pandangannya ke sekeliling ruangan gubuk berukuran 3 kali 4 meter ini. Dinding papan yang renggang, atap rumbia yang bocor setiap kali hujan deras datang, dan lantai semen yang sudah retak-retak. "Aku pergi, Rahma. Aku sudah muak dengan kehidupan sampah ini," teriaknya tanpa memedulikan perasaanku. "Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal telah menikah dengan wanita miskin, kampungan, dan tak berpendidikan sepertimu." Kata-kata itu bagai belati yang langsung menghujam tepat di dadaku. Nafasku tercekat. Aku memandang wajahnya, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih tersimpan, namun nihil. "Riko, apa salahku? Aku selalu melayanimu dengan baik. Aku menerima keadaanmu, kita berjuang bersama." Ucapanku terputus oleh tawa ejekannya yang menggelegar. "Berjuang bersama? Lihat apa hasil dari perjuangan kita. Tetap miskin. Masa depanku ikut hancur karena hidup miskin dan susah setiap hari bersamamu. Dasar wanita pembawa sial." Riko menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar karena amarah yang meluap-luap. "Sejak menikahimu, semua usahaku gagal. Rezekiku seret. Itu karena kamu tidak punya aura keberuntungan, dasar perempuan udik." Air mataku tumpah tak terbendung. Dadaku sesak. Rasanya seolah oksigen di sekitar gubuk ini mendadak lenyap. Aku melangkah mendekat, mencoba meraih lengannya, namun ia menepis tanganku dengan kasar hingga aku hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. "Riko, tolong pikirkan anak kita. Dia sebentar lagi lahir. Dia butuh ayahnya," rintihku sambil menangis histeris. "Urus anakmu nanti sendiri. Lahirkan dan cari uang sendiri. Aku tak butuh lagi bersamamu, dan dengar baik-baik, aku tak menginginkan anak itu." Riko berteriak tepat di depan wajahku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti racun yang mematikan. "Aku akan pergi. Tak usah mencariku, dan katakan pada anak itu kalau ayahnya sudah meninggal. Jangan pernah anak itu mencariku dan memanggilku ayah." "Riko, astagfirullah. Teganya kamu bicara seperti itu pada darah dagingmu sendiri." Riko tersenyum sinis. Sebuah senyuman puas yang memperlihatkan betapa ia merasa terbebas dari sebuah beban berat. "Aku tidak peduli. Dengar, Rahma, aku akan kembali ke mantan pacarku dulu, Siska. Sekarang dia sudah kaya raya, sukses, dan punya segalanya. Kami akan menikah setelah aku resmi menceraikanmu secara hukum. Jadi, jangan pernah berani-berani mengganggu hidup kami yang baru." Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, Riko membalikan badannya. Tanpa menoleh sedikit pun, ia melangkah keluar dari gubuk kami, membawa pergi seluruh pakaian dan harapanku. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku jatuh terduduk di lantai semen yang dingin, menangis sejadi-jadinya sambil melihat punggung suamiku yang perlahan menghilang di balik tikungan jalan setapak. Dia pergi dengan rasa puas yang kentara, merasa telah berhasil meninggalkan kehidupan miskin kami dan bersiap menyongsong masa depan yang berkilauan bersama wanita lain. Di dalam gubuk yang sepi dan gelap itu, hanya terdengar suara isak tangisku yang pilu. Aku ditinggalkan tanpa uang sepeser pun. Tidak ada beras di dapur, tidak ada tabungan di celengan. Aku benar-benar sendirian, dalam keadaan hamil besar, diabaikan oleh pria yang seharusnya melindungiku. Namun, di tengah badai air mata itu, sebuah kekuatan baru mendadak bangkit dari dalam lubuk hatiku. Aku mengusap perutku yang kembali bergerak. "Tidak, Rahma.
Kamu tidak boleh mati karena meratapi pria bajingan itu, bisik batin kecilku. Jika dia menganggapmu pembawa sial, buktikan bahwa kamu adalah berkah bagi anakmu. Dari titik terendah dalam hidupku ini, aku bertekad untuk bangkit. Aku harus bertahan hidup, demi diriku, dan demi malaikat kecil yang ada di dalam kandunganku. Hari-hari berikutnya adalah ujian terberat dalam hidupku. Riko benar-benar membuktikan ucapannya. Ia menghilang bagai ditelan bumi, meninggalkan utang kontrakan gubuk yang sudah menunggak 1 bulan. Pemilik gubuk, seorang pria paruh baya yang ketus, sudah memberiku peringatan keras bahwa jika dalam waktu seminggu aku tidak membayar, aku akan diusir paksa. Dengan perut yang semakin membesar, aku terpaksa membuang jauh-jauh rasa malu dan lelahku. Aku berjalan kaki ke sana kemari di bawah terik matahari pinggiran kota yang membakar kulit. Aku mendatangi warung-warung makan, ruko-ruko, hingga rumah-rumah gedongan, menawarkan tenagaku untuk mencuci baju, menyapu, atau apa saja yang bisa menghasilkan uang demi sesuap nasi. Namun, melihat kondisiku yang sedang hamil besar, hampir semua orang menolakku karena takut terjadi sesuatu pada kehamilanku saat bekerja. Maaf, Mbak, kami tidak berani mempekerjakan wanita hamil. Nanti kalau pingsan di sini, kami yang repot. Begitu penolakan halus yang berulang kali ku dengar. Sore itu, kakiku sudah sangat bengkak. Perutku terasa kencang dan lapar yang amat sangat mendera lambungku. Aku terduduk di sebuah halte bus kosong, menatap sandal jepitku yang tipis dengan sisa air mata yang mengering di pipi. Aku merasa hampir menyerah. Tepat di saat keputusasaan itu berada di puncaknya, sebuah mobil sedan putih berhenti di depan halte. Kaca mobil diturunkan, menampilkan wajah seorang wanita modis dengan kacamata hitam. Ketika ia membuka kacamata tersebut, matanya membelalak terkejut melihatku. "Rahma? Kamu Rahma, kan?" tanya wanita itu dengan nada tidak percaya. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat wajah itu di antara kabut kelelahanku. Dewi? Dewi adalah teman sekolahku dulu saat di kampung. Kami sempat dekat sebelum akhirnya ia pindah ke kota untuk melanjutkan pendidikan dan membuka usaha. Dewi langsung keluar dari mobilnya, menghampiriku yang tampak dekil dan menyedihkan. Ketika melihat perutku yang besar dan kondisiku yang memprihatinkan, matanya berkaca-kaca. "Ya Tuhan, Rahma, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa seperti ini?" tanya Dewi penuh empati sambil merangkul pundakku. Di pelukan teman lamaku itu, seluruh pertahananku runtuh. Aku menceritakan semua kejadian pahit yang kualami, tentang Riko yang mencaci makiku, meninggalkanku demi wanita kaya, dan membiarkanku kelaparan dalam kondisi hamil tua. Dewi mendengarkan dengan rahang mengeras karena marah pada kelakuan mantan suamiku. "Bajingan, pria macam apa yang tega meninggalkan istrinya yang sedang mengandung tanpa uang sepeser pun?" umpat Dewi kesal. Ia kemudian menatapku dengan tatapan lembut namun tegas. "Rahma, kamu tidak boleh kembali ke gubuk itu lagi. Mulai hari ini, ikut aku." "Tapi, Dewi, aku tidak punya uang untuk membayarmu." "Aku? Siapa yang minta uang?" potong Dewi cepat. "Kamu tahu sendiri, aku sekarang punya butik pakaian di pusat kota. Aku kekurangan tenaga kerja terampil. Dulu di sekolah, kamu adalah orang yang paling pintar menjahit dan punya selera desain yang bagus, kan? Aku menawarkanmu pekerjaan di butikku. Kamu bisa menjahit dan membantu mendesain di sana. Aku akan memberimu tempat tinggal yang layak dan gaji yang adil." Mendengar tawaran itu, air mata yang keluar dari mataku bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata rasa syukur yang mendalam. Tuhan tidak tidur. Di saat satu pintu tertutup dengan kejam oleh suamiku, dia membuka pintu lain yang jauh lebih lebar melalui kebaikan seorang teman. Sejak hari itu, hidupku mulai berubah. Dewi membawaku ke sebuah kamar kos yang bersih dan nyaman di dekat butiknya. Setiap hari, aku bekerja di butik milik Dewi. Meskipun perutku semakin berat seiring berjalannya waktu, aku menjalaninya dengan penuh semangat. Aku belajar dengan cepat, mengasah kembali kemampuanku dalam memotong kain, memadukan warna, dan menjahit dengan detail yang rapi. Dedikasiku luar biasa. Aku tidak ingin mengecewakan Dewi yang telah menyelamatkan hidupku. Dalam waktu singkat, banyak pelanggan butik yang mulai menyukai hasil jahitan dan desainku karena dinilai sangat rapi dan pas di badan. Di tempat ini, aku benar-benar mulai bangkit dan menata kembali serpihan harga diriku yang sempat hancur. Waktu berlalu dengan cepat. 4 bulan telah kulewati dengan penuh ketekunan di butik Dewi. Kini, usia kehamilanku sudah memasuki bulan ke-9. Perutku sudah sangat besar,
dan dokter memperkirakan bahwa dalam hitungan minggu atau bahkan hari, malaikat kecilku akan lahir ke dunia. Dewi sudah berkali-kali memintaku untuk beristirahat di kamar, namun aku bersikeras untuk tetap membantu di butik, setidaknya melakukan pekerjaan ringan seperti memeriksa detail jahitan akhir di meja depan. Siang itu, butik sedang cukup lengang. Aku sedang duduk di balik meja kasir sambil memegang sebuah gaun pengantin satin putih yang sedang kupasang payetnya secara manual. Tiba-tiba, pintu butik bergemerincing, menandakan kedatangan pelanggan baru. Sayang, aku mau gaun pengantin yang paling mewah di sini ya. Uang bukan masalah bagiku, yang penting aku terlihat seperti ratu di pesta pernikahan kita 2 bulan lagi. Terdengar suara manja seorang wanita yang sangat asing di telingaku. Tentu saja, sayang, apapun untukmu. Sekarang aku punya banyak uang setelah kita bersama. Pilih saja yang paling mahal, sahut sebuah suara pria yang seketika membuat seluruh tubuhku membeku. Suara itu suara yang sangat kukenal. Suara yang selama 5 bulan ini berusaha kuhapus dari ingatanku. Aku perlahan mendongakkan kepalaku. Pandanganku langsung berbenturan dengan sosok pria yang mengenakan kemeja necis dan jam tangan yang berkilau. Itu Rico. Dan di sampingnya, menggelayut manja seorang wanita berambut pirang dengan pakaian ketat yang dipenuhi perhiasan mencolok, Siska, sang mantan kekasih yang kini menjadi calon istrinya. Rico yang sedang tersenyum lebar seketika menghentikan langkahnya saat matanya menangkap sosokku yang duduk di balik meja. Wajahnya berubah dari terkejut, lalu dengan cepat berganti menjadi ekspresi jijik dan meremehkan yang sama persis seperti saat ia meninggalkanku di gubuk dulu. Loh, ternyata si Udi kerja di sini? Ucap Rico dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, memecah keheningan butik. Ia melangkah mendekat ke mejaku sambil melipat kedua tangannya di dada. Rico, sebutku lirih, berusaha tetap tenang meski jantungku berdegup kencang. Heh, pemilik butik ini apa tidak salah pilih karyawan? Ejek Rico sambil menatap gaun pengantin di tanganku. Nanti malah baju-baju mahal di sini bisa rusak kena jahitannya dia. Dia ini mantan istriku yang kampungan dan bodoh. Aku tak suka kerjanya. Pasti hasilnya asal-asalan. Siska, si wanita pelakor yang mendengar ucapan Rico, langsung membelalakan matanya. Ia menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki, memperhatikan perut besarku dengan tatapan yang sangat merendahkan. Oh, jadi perempuan Udi ini mantan istrimu yang miskin itu, sayang? Tanya Siska dengan nada suara yang dibuat-buat, diikuti tawa renyah yang terdengar sangat menyakitkan telinga. Pantas saja kamu memilihku. Aku kaya, cantik, dan pintar, sedangkan dia, kampungan, norak, dan tak berpendidikan. Sudah sangat benar keputusanmu menceraikannya dulu. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja, mencoba menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. Aku tidak boleh terlihat lemah lagi. Siska kemudian melirik perutku yang buncit, lalu mencibir, dan jangan pedulikan anak yang ada di perutnya itu, Rico. Palingan dia anak pria lain. Siapa tahu dia bermain gila di belakangmu saat kamu kesusahan dulu. Hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak di dalam butik, mengejek diriku dan anakku yang suci tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aduh, sayang, aku jadi ragu mau bikin baju pengantin di sini kalau penjahitnya perempuan model begini. Takut ketularan sialnya. Lanjut Siska sambil mengibas-ngibaskan tangannya di depan wajah, seolah-olah aku adalah kotoran yang berbau busuk. Tawa menghina dari Rico dan Siska terhenti seketika ketika terdengar langkah kaki yang tegas dari arah ruang dalam butik. Dewi, sang pemilik butik yang sejak tadi mendengar keributan dari ruang kerjanya, berjalan keluar dengan wajah yang merah padam karena menahan amarah yang luar biasa. Ia telah mendengar setiap kata hinaan yang dilontarkan kedua orang itu kepada sahabatnya. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Dewi dengan suara dingin dan berwibawa. Rico, yang mengira Dewi hanyalah staf biasa atau manajer yang bisa ia intimidasi dengan uangnya, langsung menegakkan dadanya. Ah, kebetulan ada petugas di sini. Saya mau komplain. Kenapa butik sekelas ini mempekerjakan wanita kampung yang tidak becus seperti dia? Kami ini konsumen kaya, kami mau memesan baju pengantin VIP, tapi selera kami rusak melihat mantan istri saya yang miskin ini ada di sini. Dewi menatap Rico dengan tatapan yang bisa membekukan air. Kemudian ia beralih menatap Siska yang berpenampilan menor. Oh, jadi Anda berdua merasa kaya dan ingin membuat baju pengantin di sini? Tanya Dewi dengan nada sarkastis. Tentu saja, kami sanggup membayar berapapun, sahut Siska dengan sombong, memamerkan tas brandednya yang KW super atau mungkin asli dari uang hasil entah apa.
Dewi berjalan mendekat ke arahku, meletakkan tangannya di bahuku untuk memberiku kekuatan. Perlu Anda berdua ketahui, wanita yang Anda sebut kampungan, bodoh, dan pembawa sial ini adalah kepala desainer dan penjahit terbaik di butik saya. Seluruh gaun pengantin VIP yang ada di pajangan depan itu adalah hasil karya dari tangannya yang luar biasa ini. Rico dan Siska tertegun, wajah mereka sedikit berubah mendengar fakta tersebut. Namun, kesombongan mereka mengalahkan akal sehat. Halah, paling juga cuma kebetulan. Tetap saja dia tidak selevel dengan kami, cibir Rico. Dewi tersenyum sinis. Dan perlu Anda ketahui juga, saya adalah pemilik tunggal butik ini. Dan di butik saya, kami tidak menerima uang dari pelanggan yang tidak memiliki etika, bermulut kotor, dan tidak tahu cara menghormati sesama manusia. Dewi menunjuk ke arah pintu keluar dengan jarinya yang lurus. Sekarang, angkat kaki dari butik saya. Saya tidak sudi menerima pesanan dari Anda berdua. Keluar sebelum saya panggil keamanan untuk menyeret kalian. Wajah Rico dan Siska seketika berubah menjadi pucat karena malu dan terkejut. Mereka tidak menyangka akan diusir secara kasar dari sebuah butik ternama di depan beberapa pelanggan lain yang baru saja masuk. Kamu berani mengusir kami? Kami ini punya banyak uang, teriak Siska histeris. Uang kalian tidak bisa membeli harga diri sahabat saya. Keluar, bentak Dewi tanpa ampun. Dengan perasaan dongkol, malu, dan emosi yang meluap, Rico dan Siska akhirnya terpaksa melangkah pergi dari butik. Sebelum keluar, Rico sempat menatapku dengan pandangan penuh dendam, sementara Siska menghentakkan kakinya dengan kesal. Mereka pergi entah kemana untuk mencari tempat jahitan lain yang mau menerima ketengilan mereka. Setelah mereka pergi, tubuhku gemetar hebat. Bukan karena takut, melainkan karena syok emosional yang luar biasa. Tiba-tiba, rasa mulas yang teramat sangat menyerang bagian bawah perutku. Rasa sakit itu begitu intens hingga aku spontan memegangi perutku dan merintih kesakitan. Aduh, Dewi, perutku sakit sekali. Bisikku sambil memegangi meja kasir. Dewi langsung panik melihat cairan ketuban yang mulai merembes membasahi lantainya. Ya Tuhan, Rahma, kamu mau melahirkan? Budi, siapkan mobil sekarang, teriak Dewi memanggil sopir butik. Hari itu juga, aku dilarikan ke rumah sakit bersalin terbaik di kota. Seluruh biaya persalinan, kamar perawatan, hingga kebutuhan darurat semuanya ditanggung oleh Dewi tanpa ragu sedikit pun. Melalui perjuangan hidup dan mati yang melelahkan selama belasan jam, suara tangisan bayi yang melengking akhirnya memecah keheningan ruangan bersalin. Aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, sehat, dan sempurna. Saat bayi itu diletakkan di dadaku, seluruh rasa sakit, penderitaan, dan hinaan yang kuterima dari Rico menguap begitu saja. Aku berjanji dalam hati, anak ini akan tumbuh menjadi pria yang terhormat, jauh berbeda dari ayahnya yang pengecut. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari yang penuh drama di butik itu. Anakku, yang kuberi nama Bintang, kini telah tumbuh menjadi balita berusia 4 tahun yang sangat cerdas, aktif, dan tampan. Atas kebaikan Dewi, aku tidak lagi tinggal di kos-kosan sempit. Ia mengizinkanku untuk tinggal bersamanya di rumahnya yang luas, membantuku merawat Bintang seperti keponakannya sendiri sementara aku tetap bekerja produktif sebagai pilar utama di butik pakaiannya yang kini semakin berkembang pesat. Suatu malam, Dewi mengajakku untuk menghadiri sebuah acara makan malam formal. Ternyata, acara tersebut adalah reuni kecil-kecilan dari alumni sekolah kami dulu yang merantau di kota ini. Awalnya aku enggan ikut karena merasa minder dengan statusku sebagai ibu tunggal, namun Dewi memaksa. Kamu harus keluar dan bersosialisasi, Rahma. Kamu sekarang cantik, sukses, dan berkelas. Tidak ada yang perlu kamu malukan, bujuknya. Aku akhirnya mengalah. Malam itu, aku mengenakan gaun malam berwarna biru dongker rancanganku sendiri yang elegan, dengan riasan wajah natural yang memancarkan kecantikan matangku. Ketika kami tiba di restoran mewah tempat acara berlangsung, perhatian beberapa teman lama langsung tertuju padaku. Mereka kagum melihat perubahanku yang drastis dari gadis kampung yang polos menjadi wanita kota yang anggun. Di tengah acara, seorang pria tampan bertubuh tegap dengan setelan jas mahal berjalan mendekati meja kami. Wajahnya tampak familiar, namun auranya yang karismatik membuatku sempat ragu. Rahma, ini benar kamu? Tanya pria itu dengan suara bas yang ramah dan senyuman yang sangat manis. Aku menatapnya lekat-lekat, lalu mataku membelala. Adrian? Kamu Adrian?
Adrian adalah teman satu kelasku dulu di SMK. Dia adalah pria pendiam namun cerdas yang dulu pernah menyatakan cintanya kepadaku secara jujur sebelum kelulusan. Namun saat itu, aku menolaknya secara halus karena aku ingin fokus bekerja membantu orang tuaku di kampung dan belum memikirkan masalah pacaran. Siapa sangka, takdir mempertemukan kami kembali di tempat ini. Wah, aku hampir tidak mengenalimu, Rahma. Kamu terlihat sangat luar biasa malam ini. Puji Adrian tulus tanpa ada nada merendahkan sama sekali. Kami pun duduk bersama dan mengobrol panjang lebar. Adrian menceritakan bahwa setelah lulus sekolah, ia bekerja keras menempuh pendidikan tinggi sambil membangun bisnis dari nol. Kini, ia telah sukses besar menjadi pemilik sebuah perusahaan korporat multinasional yang bergerak di bidang properti dan investasi dagang yang sangat disegani di kota ini. Ketika Adrian menanyakan kabarku, aku dengan jujur menceritakan statusku yang merupakan seorang ibu tunggal setelah dikhianati dan ditinggalkan oleh mantan suamiku dalam keadaan hamil tua. Mendengar ceritaku, kilatan amarah sempat muncul di mata Adrian, namun ia dengan cepat meredamnya dan menatapku dengan pandangan penuh kekaguman. Kamu adalah wanita yang sangat kuat, Rahma. Pria yang meninggalkanmu adalah pria paling bodoh yang pernah ada di dunia ini. Ujar Adrian serius, matanya menatap langsung ke dalam mataku, memancarkan ketulusan yang sudah lama tidak pernah kurasakan dari seorang pria. Dalam beberapa minggu setelah reuni itu, Adrian mulai intens mendekatiku. Ia sering berkunjung ke rumah Dewi bukan untuk menemuiku saja, melainkan untuk bermain dengan Bintang. Hebatnya, Bintang yang biasanya sulit dekat dengan orang asing langsung merasa nyaman dan sangat menyayangi Adrian. Adrian memperlakukan Bintang layaknya anak kandungnya sendiri dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Hingga suatu hari, saat kami sedang makan siang bersama di sebuah kafe, Adrian menggenggam tanganku dengan lembut. Rahma, masa lalumu mungkin penuh dengan luka. Tapi maukah kamu mengizinkanku untuk menjadi penyembuh luka itu? Aku ingin menikahimu, mengurus Bintang bersama-sama, dan menjadikannya anakku. Aku mencintaimu, Rahma, sejak dulu hingga sekarang tidak pernah berubah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku mengangguk setuju, menerima lamaran pria tulus yang kini berada di hadapanku. Namun, kejutan terbesar baru terungkap beberapa hari kemudian saat Adrian mengajakku mengunjungi kantor pusat perusahaannya. Di sana, saat kami sedang berjalan di koridor lantai utama, aku melihat sesosok wanita yang sangat kukenal sedang berdiri di meja administrasi dengan seragam karyawan biasa, tampak sedang dimarahi oleh supervisornya karena kesalahan kerja. Wanita itu adalah Siska, si pelakor sombong yang dulu menghinaku di butik. Aku tertegun dan menatap Adrian. Adrian, perempuan itu, dia bekerja di sini? Adrian melihat ke arah pandanganku, lalu tersenyum tipis. Oh, Siska? Iya, dia salah satu staf administrasi tingkat menengah di divisi pemasaran perusahaanku. Kenapa, Rahma? Kamu mengenalnya? Aku pun menceritakan kejadian beberapa tahun lalu di butik Dewi, di mana Siska dan Riko menghinaku dan anakku habis-habisan. Mendengar hal itu, senyuman di wajah Adrian langsung hilang, berganti dengan ekspresi dingin seorang bos besar. Jadi, dia adalah wanita yang membuat hidupmu menderita bersama mantan suamimu? Menarik sekali, bisik Adrian dengan nada yang menyimpan rencana besar. Ternyata dunia ini benar-benar sempit, Rahma. Roda kehidupan terus berputar, dan kini giliran takdir yang memainkan perannya dengan sangat epik. Melalui informasi dari jaringan pertemanan, aku mengetahui bahwa Riko dan Siska akhirnya akan melangsungkan pesta pernikahan mereka. Pernikahan mereka sempat tertunda bertahun-tahun karena masalah finansial. Ternyata kehidupan Riko bersama Siska tidak seindah dan sekaya yang Riko bayangkan dulu. Siska memang memiliki gaya hidup mewah, namun uangnya habis untuk gaya hidup dan utang, bukan kekayaan real. Namun, baru-baru ini Siska mendapatkan bonus besar atau pinjaman sehingga mereka akhirnya bisa membiayai pesta pernikahan di sebuah gedung pertemuan kelas menengah di pinggiran kota. Secara mengejutkan, sebuah undangan fisik mendarat di butik Dewi, ditujukan atas namaku dan Dewi. Tampaknya, Siska yang tidak tahu bahwa aku sekarang sudah bangkit sengaja mengirimkan undangan tersebut untuk memamerkan kemenangannya kepadaku, sebuah tindakan sombong yang akan menjadi bumerang terbesar dalam hidupnya. Kita datang, Rahma, ujar Dewi dengan senyuman penuh arti saat memegang undangan itu. Ini saatnya kita tunjukkan siapa yang tertawa paling akhir. Adrian yang mengetahui hal ini langsung mendukung penuh. Aku akan menemanimu sebagai calon suamimu, Rahma. Mari kita beri mereka kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka.
Hari pernikahan Riko dan Siska pun tiba. Gedung pertemuan itu tampak didekorasi dengan gaya yang dipaksakan mewah, penuh dengan bunga palsu dan lampu gantung tiruan. Para tamu undangan yang sebagian besar adalah rekan kerja Siska dari perusahaan Adrian sudah mulai memenuhi ruangan. Di pelaminan, Riko dan Siska berdiri dengan pakaian pengantin mereka yang tampak mentereng. Riko tersenyum bangga, merasa dirinya telah berhasil menjadi pria sukses karena berhasil menikahi wanita yang menurutnya kaya raya dan berpendidikan. Tiba-tiba, suasana di pintu masuk gedung menjadi sedikit riuh. Perhatian para tamu undangan teralihkan oleh kedatangan sebuah rombongan kecil. Aku melangkah masuk ke dalam gedung dengan penuh percaya diri. Malam itu, aku mengenakan gaun eksklusif berwarna emas mewah yang dirancang khusus oleh butik Dewi, membuat penampilanku terlihat seperti seorang selebriti atau istri pejabat tinggi. Rambutku disanggul rapi modern, memancarkan aura keanggunan yang tak terbantahkan. Di sebelah kananku, Dewi berjalan dengan anggun mengenakan pakaian formal berkelas. Dan di sebelah kiriku, Adrian berdiri dengan gagah, mengenakan setelan tuxedo buatan penjahit Italia terbaik, menggandeng tanganku dengan sangat protektif dan mesra. Kami berjalan perlahan menyusuri karpet merah menuju pelaminan. Kehadiran kami yang sangat mencolok langsung membuat para tamu berbisik-bisik kagum. Ketika posisi kami sudah semakin dekat dengan pelaminan, mata Riko yang sedang bersalaman dengan tamu langsung tertuju padaku. Seketika, senyuman sombong di wajahnya membeku. Matanya membelalak lebar, menatapku seolah-olah melihat hantu. Ia hampir tidak mengenali wanita anggun di depannya ini sebagai mantan istrinya yang dulu ia tinggalkan di gubuk reot dengan pakaian dekil. Siska yang menyadari perubahan ekspresi Riko ikut menoleh. Wajahnya yang tebal dengan riasan pengantin langsung berubah menjadi pucat pasi saat matanya menangkap sosok pria yang berdiri di sampingku menggandeng tanganku dengan mesra. "Bebos Adrian?" ucap Siska dengan suara bergetar ketakutan yang tertahan di tenggorokannya. "Ya." Siska mengenali dengan sangat jelas siapa pria di sampingku. Pria itu adalah pemilik tertinggi dari tempatnya bekerja, sang miliarder muda yang fotonya selalu terpajang di lobi utama kantor dan majalah-majalah bisnis nasional. Pemilik perusahaan tempat Siska mengais rezeki setiap bulan. Kami bertiga menaiki tangga pelaminan dengan tenang. Riko dan Siska berdiri dengan tubuh yang kaku, ketar-ketir, dan mendadak diliputi rasa minder yang luar biasa yang membuat atmosfer di sekitar mereka terasa sangat mencekik. "Selamat atas pernikahan kalian," ucapku dengan suara yang tenang, tegas, dan penuh senyuman madu yang beracun bagi mereka. Aku sengaja menekankan setiap kata. Riko mencoba membuka mulutnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. "Rahma, oh kamu bagaimana bisa?" Sebelum Riko menyelesaikan kalimatnya, Adrian melangkah maju satu langkah, merangkul pinggangku dengan posesif di depan mata Riko. "Perkenalkan, saya Adrian, calon suami Rahma. Kami akan segera melangsungkan pernikahan kami dalam waktu dekat," ucap Adrian dengan suara baritonnya yang berwibawa, terdengar jelas oleh beberapa tamu di sekitar pelaminan. Adrian kemudian menatap Siska dengan tatapan dingin mata seorang atasan. "Dan untukmu, Siska, saya tidak menyangka staf dari divisi pemasaran saya ternyata memiliki selera pernikahan yang lumayan, meskipun sedikit kurang berkelas." Siska meremas gaun pengantinnya dengan tangan yang gemetar hebat. Keringat dingin mulai bercucuran merusak riasan wajahnya. "Pak Adrian, Anda mengenal Rahma?" "Tentu saja. Rahma adalah calon istriku, wanita yang paling kucintai di dunia ini," jawab Adrian dengan tegas. "Itu berarti, sebentar lagi Rahma akan menjadi istri dari bos besarmu, Siska. Jadi, jika di masa depan kamu ingin tetap memiliki karir yang tenang di perusahaanku, kuharap kamu tahu bagaimana cara bersikap di depan calon nyonya besar perusahaan." Mendengar kalimat itu, Riko dan Siska benar-benar syok dan mati kutu. Siska merasa dunianya seakan runtuh. Wanita yang dulu dihina-hinanya sebagai perempuan udik dan miskin, sebentar lagi akan menjadi istri dari pemilik perusahaan tempat ia bekerja, wanita yang memiliki kuasa penuh untuk menghancurkan masa depannya dalam sekejap mata. Sementara Riko, ia menatapku dengan tatapan kosong, diliputi rasa penyesalan dan ketakutan yang mendalam melihat mantan istri yang dibuangnya kini berada di puncak menara bersama pria yang jauh lebih kaya, muda, dan berkuasa daripada dirinya. Kami pun berbalik dan turun dari pelaminan dengan kepala tegak, meninggalkan sepasang pengantin yang kini berdiri dengan tubuh gemetar dan wajah penuh kehancuran di hari bahagia mereka sendiri. Bulan berganti bulan, dan tibalah hari yang paling dinanti dalam hidupku.
hari pernikahanku dengan Adrian. Pesta pernikahan kami digelar di salah satu hotel bintang 5 termewah di pusat kota. Dekorasi ruangannya sangat megah bagai istana kerajaan, dipenuhi dengan ribuan bunga mawar segar impor dan lampu kristal yang berkilauan mewah. Tamu yang hadir bukanlah orang sembarangan, mereka adalah para pejabat pemerintahan, pengusaha sukses kelas kakap, serta jajaran direksi dari berbagai perusahaan besar. Atas permintaan khusus dariku dan Adrian, kami sengaja mengirimkan undangan VIP kepada Rico dan Siska. Mengapa? Karena pembalasan terbaik bukan hanya sekadar memamerkan kebahagiaan dari jauh, melainkan menghancurkan kesombongan mereka secara total di depan umum, agar mereka merasakan apa yang dinamakan karma instan. Rico dan Siska datang ke pesta pernikahan kami. Mereka datang bukan karena ingin memberikan doa restu, melainkan karena Siska terpaksa datang demi menjaga mukanya di depan rekan-rekan kerjanya, dan Rico yang penasaran sekaligus berharap bisa mencari celah keuntungan atau koneksi di pesta orang-orang kaya ini. Mereka datang dengan pakaian terbaik mereka yang kini terlihat sangat murah dan lusuh jika dibandingkan dengan kemegahan pesta ini. Saat acara bersalaman dimulai, Rico dan Siska ikut mengantre di barisan tamu VIP. Ketika giliran mereka tiba untuk naik ke atas panggung pelaminan yang megah, suasana mendadak berubah menjadi sunyi karena Adrian memberikan kode kepada pembawa acara untuk mematikan musik latar sejenak. Aku berdiri di samping Adrian dengan gaun pengantin sutra putih bertabur berlian murni yang berkilau luar biasa, memancarkan kecantikan seorang ratu sejati. Ketika Rico berdiri di depanku, matanya memancarkan rasa kagum yang bercampur dengan rasa bersalah dan minder yang amat sangat. "Rahma, selamat ya," ucap Rico dengan suara lirih, mencoba mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Aku tidak menyambut tangannya. Aku membiarkan tangannya menggantung di udara, lalu menatapnya dengan pandangan dingin yang menusuk hingga ke tulang. "Jangan pernah berani menyentuhku dengan tangan kotormu, Rico," ucapku dengan suara yang sengaja dikeraskan melalui mikrofon kecil yang terpasang di gaunku, sehingga suaraku menggema ke seluruh penjuru ruangan hotel dan didengar oleh ratusan tamu undangan yang hadir. Seluruh tamu langsung menghentikan obrolan mereka dan menoleh ke arah pelaminan. Suasana menjadi tegang. "Ada apa, Rahma?" tanya Siska dengan wajah memerah karena malu menjadi pusat perhatian. "Ada apa? Kalian berdua bertanya ada apa?" Aku tersenyum sinis, menatap mereka berdua secara bergantian di depan halayak ramai. Hari ini, di depan seluruh kolega bisnis, rekan kerja, dan keluarga besar, aku ingin semua orang tahu siapa sebenarnya sepasang manusia yang berdiri di depanku ini. Aku menarik nafas dalam, membiarkan suaraku terdengar jelas oleh semua orang. Pria ini, Rico, adalah mantan suamiku yang dulu meninggalkan aku di sebuah gubuk reot pinggiran kota dalam keadaan aku sedang hamil besar 5 bulan. Dia pergi tanpa meninggalkan uang sepeser pun, membiarkan darah dagingnya sendiri kelaparan, dan berkata padaku dengan kejam, "Lahirkan dan cari uang sendiri. Aku tak menginginkan anak itu. Katakan pada anak itu kalau ayahnya sudah meninggal dan jangan pernah mencariku." Kasakusuk langsung terdengar riuh di antara para tamu undangan. Tatapan jijik dan kecaman dari ratusan orang kaya di ruangan itu langsung tertuju pada Rico. Wajah Rico seketika berubah menjadi merah padam, lalu pucat pasi bagai mayat. Ia ingin rasanya bumi terbelah dan menelannya bulat-bulat saat itu juga karena rasa malu yang teramat sangat. Dan wanita di sampingnya ini, Siska, lanjutku, mengalihkan pandangan tajamku pada si pelakor yang kini gemetar ketakutan. Dia adalah wanita yang merebut suamiku saat aku sedang berjuang bertaruh nyawa melahirkan anakku. Beberapa tahun lalu, mereka berdua mendatangi butik tempatku bekerja, menghinaku di depan umum sebagai wanita kampungan, udik, bodoh, dan menuduh anak yang ada di dalam kandunganku adalah anak pria lain. Mendengar hal itu, beberapa jajaran direksi dan rekan kerja Siska yang hadir di pesta itu langsung memandang Siska dengan tatapan penuh rasa jijik dan kemarahan. Moralitas Siska hancur total di depan lingkungan profesionalnya. Adrian kemudian melangkah maju, menatap Siska dengan tatapan mutlak seorang penguasa perusahaan. "Siska, perbuatanmu di masa lalu terhadap calon istriku membuktikan bahwa kamu tidak memiliki integritas moral dan etika kemanusiaan yang layak untuk menjadi bagian dari perusahaanku. Mulai detik ini, di depan seluruh tamu undangan hari ini, kamu resmi saya pecat secara tidak hormat dari perusahaan saya." "Dek." Jantung Siska seakan berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya lemas hingga ia hampir terjatuh ke lantai pelaminan jika tidak berpegangan pada pagar pembatas. Pemecatan tidak terhormat di depan ratusan orang penting ini adalah akhir dari karir profesionalnya.
Tidak akan ada perusahaan lain yang mau menerimanya setelah skandal moral ini dibuka secara publik oleh sang pemilik modal terbesar kota ini. Sekarang, keamanan. Seret kedua orang tidak tahu diri ini keluar dari pesta saya. Jangan biarkan mereka mengotori tempat ini lebih lama lagi. Perintah Adrian dengan tegas. 4 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung naik ke atas pelaminan, mencengkeram lengan Rico dan Siska dengan kasar, lalu menyeret mereka berdua keluar dari gedung pernikahan di bawah sorakan ejekan dan tatapan penuh kehinaan dari seluruh tamu undangan yang hadir. Hari itu, di atas puncak kebahagiaanku bersama Adrian, aku telah benar-benar membuat Rico dan Siska hancur, malu, dan hancur berkeping-keping tanpa sisa. Pasca badai di pesta pernikahan kami, kehidupan Rico dan Siska berubah menjadi neraka jahanam di dunia nyata. Pemecatan Siska secara tidak terhormat menyebar dengan cepat di kalangan dunia kerja, membuat namanya masuk dalam daftar hitam industri pemasaran. Tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan tetap, Siska tidak lagi bisa mempertahankan gaya hidup mewahnya. Utang-utangnya mulai menumpuk, kartu kreditnya diblokir, dan satu persatu aset yang ia banggakan dulu mulai disita oleh pihak bank. Di tengah situasi yang serba sulit dan miskin itu, rahasia-rahasia busuk masa lalu mereka yang selama ini tersimpan rapat akhirnya mulai terbongkar satu persatu, memicu pertengkaran hebat di antara pasangan yang baru menikah beberapa bulan itu. Suatu malam di kontrakan sempit mereka yang baru, sebuah rumah petak yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan gubuk tempat Rico meninggalkanku dulu, Rico sedang duduk merenungi nasibnya sambil memandangi sisa uang di dompetnya yang tinggal beberapa puluh ribu rupiah. Siska masuk ke dalam ruangan dengan wajah cemberut, melemparkan tasnya yang sudah usang ke atas meja. Rico, mana uang belanja? Aku lapar. Kamu ini jadi laki-laki tidak becus sekali mencari uang. Dulu kamu bilang kamu punya potensi sukses. Tapi sekarang apa? Kita malah hidup melarat di tempat sampah ini. Teriak Siska meluapkan kekesalannya. Rico yang juga sedang stres berat langsung terpancing emosinya. Ia berdiri dan balik membentak Siska. Kamu menyalahkan aku, Siska? Kamu berkaca dong? Dulu aku meninggalkan Rahma karena aku mengira kamu itu wanita kaya raya yang berpendidikan tinggi dan punya banyak aset. Kamu bilang kamu punya tabungan melimpah dan bisnis tersembunyi yang bisa menjamin masa depanku. Tapi ternyata apa? Semua itu bohong. Kamu cuma staf biasa yang hidup dari utang dan gaya hidup palsu. Siska tertawa sinis, matanya melotot penuh kebencian. Oh, jadi kamu menyesal sekarang? Kamu mau kembali pada si Rahma yang sekarang sudah jadi istri miliarder itu? Sadar diri, Rico. Kamu itu pria bodoh yang gampang dibohongi. Ya, aku memang bodoh karena mempercayai wanita busuk sepertimu. Bentak Rico, wajahnya memerah. Dulu sebelum kita kembali berhubungan, aku tahu kamu pernah menikah dengan pria lain setelah berpisah dariku dulu, kan? Kenapa kamu bercerai dari suami pertamamu itu? Hah? Cerita padaku yang sebenarnya. Siska tertegun sejenak, wajahnya menunjukkan kepanikan, namun dengan cepat ia menutupinya dengan keangkuhan. Itu bukan urusanmu. Itu urusanku karena sekarang aku adalah suamimu. Rico mencengkeram bau Siska dengan kasar, memaksa wanita itu menatapnya. Aku sudah mendengar desas-desus dari tetangga lama dan teman-temanmu. Kamu dulu diselingkuhi oleh suami pertamamu karena kamu kedapatan bermain gila dengan pria lain demi uang, kan? Lalu setelah kamu berhasil memeras uang cerai yang banyak dari suami pertamamu itu, kamu berlagak menjadi wanita kaya di depanku agar aku mau meninggalkan Rahma dan menikahimu. Kamu memanfaatkan aku untuk menutupi status jandamu yang busuk. Siska menepis tangan Rico dengan kasar, wajahnya dipenuhi rasa sinis yang meluap. Kalau iya, kenapa? Memang benar aku berselingkuh dari mantan suamiku dulu, dan memang benar aku sengaja memamerkan uang hasil perasan cerai itu di depanmu agar kamu tertarik padaku. Lagi pula, kamu sendiri yang dasarnya gila harta dan gampang tergoda, kan? Kamu dengan sukarela membuang istri sahmu yang sedang hamil tua demi mengejar wanita yang kamu kira kaya raya sepertiku. Jadi jangan berlagak seolah-olah kamu adalah korban di sini, Rico. Kita berdua sama-sama busuk. Kalimat Siska itu bagai pukulan godam yang menghantam kesadaran Rico. Rico terduduk lemas di lantai semen kontrakannya yang dingin. Seluruh kebenaran kini telah telanjang di depan matanya. Pria itu menyadari bahwa ia telah membuang sebutir berlian murni, istrinya yang tulus, setia, dan sedang mengandung anaknya, hanya demi mengejar seonggok sampah tiruan yang penuh dengan kebohongan, manipulasi, dan kepalsuan. Dulu, mantan suamiku ini diselingkuhi dan menyelingkuhi. Hubungan mereka dibangun di atas fondasi dosa,
pengkhianatan, dan keserakahan harta. Dan kini, setelah semua uang palsu itu habis tak bersisa, yang tertinggal di antara mereka hanyalah rasa saling benci, saling menyalahkan, dan penderitaan hidup yang tiada akhir. Penderitaan Rico dan Siska ternyata belum mencapai puncaknya. Tuhan memiliki cara yang sangat rapi dan absolut untuk membalas setiap tetes air mata yang dulu pernah kujatuhkan di gubuk pinggiran kota. Setelah hidup dalam kemiskinan dan pertengkaran yang tiada henti selama 2 tahun, Rico mulai merasakan kerinduan yang mendalam akan kehadiran seorang anak. Setiap kali melihat para tetangga bermain dengan anak-anak mereka, hatinya terasa teriris. Pikiran Rico sering melayang kembali pada anak laki-laki yang dulu ada di dalam kandungan Rahma, anak yang dulu ia tolak dengan kejam, anak yang dulu ia sebut sebagai anak pria lain, dan ia haramkan untuk memanggilnya ayah. Rico kemudian mencoba membujuk Siska untuk menjalani program kehamilan. Siska, mungkin kalau kita punya anak, rezeki kita akan membaik dan hubungan kita tidak akan sesuram ini lagi. Ayo kita periksa ke dokter, ajak Rico suatu hari dengan nada memohon. Siska awalnya menolak dengan ketus. Namun karena bosan terus disalahkan oleh Rico atas kemiskinan mereka, ia akhirnya setuju untuk pergi ke sebuah klinik kesehatan gratis milik pemerintah daerah. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Rico dan Siska duduk di hadapan seorang dokter spesialis kandungan yang menatap hasil rekam medis mereka dengan gelengan kepala yang memprihatinkan. Bagaimana hasilnya, Dok? Istri saya sehat, kan? Kapan kami bisa punya anak? Tanya Rico penuh harap. Dokter itu menghela nafas panjang, meletakkan kertas hasil pemeriksaan di atas meja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Rico. Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, khususnya pemeriksaan USG transvaginal dan analisis sistem reproduksi pada Ibu Siska, terdapat kerusakan permanen yang sangat parah pada saluran tuba falopi dan rahimnya, akibat infeksi masa lalu atau prosedur medis yang tidak tepat di masa mudanya. Dokter itu menatap Siska sejenak, lalu kembali menatap Rico. Kesimpulannya, Ibu Siska didiagnosis mengalami mandul permanen. Secara medis, peluang Ibu Siska untuk bisa hamil dan memberikan Anda keturunan adalah 0%. Beliau tidak akan pernah bisa memiliki anak seumur hidupnya. Jer, bagai disambar petir di siang bolong, seluruh dunia Rico runtuh seketika mendengarkan vonis dari dokter tersebut. Tubuhnya lemas tak bertenaga, pandangan matanya kosong menatap dinding klinik. Siska mandul. Wanita yang ia pilih dengan mengorbankan istri dan anak kandungnya sendiri ternyata adalah seorang wanita mandul yang tidak akan pernah bisa memberikannya penerus darah daging. Rico menoleh ke arah Siska dengan mata yang memerah karena amarah dan keputusasaan yang meluap-luap. Mandul, kamu mandul, Siska. Jadi selama ini alasan kenapa mantan suamimu dulu menceraikanmu. Ini alasan kenapa kamu tidak pernah punya anak dari hubungan-hubunganmu yang dulu. Siska hanya bisa tertunduk diam. Air matanya mengalir tanpa bisa membantah lagi. Rahasia terbesar yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari Rico akhirnya terbongkar secara medis. Kini, lengkap sudahlah seluruh penderitaan hidup Rico. Ia terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan yang mencekik bersama seorang wanita pelakor yang manipulatif, penuh utang, pemarah, dan mandul. Rico menyadari dengan kepedihan yang amat sangat bahwa ia tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ayah dari pernikahan ini. Setiap malam di gubuk kontrakannya yang sunyi, Rico selalu terbayang-bayang akan wajah bayiku, Bintang, yang kini tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan cerdas di bawah asuhan Adrian. Rico menangis meratapi kebodohannya, teringat akan kalimat kejamnya dulu. Katakan pada anak itu kalau ayahnya sudah meninggal, jangan pernah anak itu mencariku dan memanggilku ayah. Kini, kata-kata itu berbalik menjadi kenyataan yang menghukum dirinya sendiri. Anak kandungnya memang menganggap ayahnya sudah mati. Dan Rico harus menerima kenyataan pahit bahwa sampai akhir hayatnya, ia tidak akan pernah lagi mendengar suara anak kandung yang memanggilnya dengan sebutan, ayah. Karma itu instan, nyata, dan sangat lengkap menghancurkan hidupnya tanpa ampun. Waktu terus berjalan ke depan, meninggalkan mereka yang terjebak dalam kubangan penyesalan masa lalu yang kelam. Di sisi lain dunia yang berbeda, kehidupanku bersama Adrian dan Bintang dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan yang terus mengalir tanpa henti. Aku kini telah resmi bertransformasi sepenuhnya menjadi seorang wanita karir kelas, atas sekaligus seorang istri dan ibu yang sangat dihormati. Dengan dukungan penuh dan modal dari Adrian, aku tidak lagi sekadar menjadi pekerja di butik Dewi. Kami berdua, aku dan Dewi,
sepakat untuk melakukan merger usaha dan mendirikan sebuah brand fashion internasional baru yang kami beri nama Star Moon Elegance. Desain-desain pakaianku yang menggabungkan unsur keanggunan klasik dengan sentuhan modern berkelas berhasil menembus pasar internasional. Rancangan busanaku sering dipamerkan di ajang fashion show bergengsi di Paris, Milan, hingga New York. Namaku dikenal luas sebagai salah satu desainer wanita paling berpengaruh dan inspiratif tahun ini. Di kehidupan pribadi, Adrian membuktikan setiap kata janjinya di pelaminan dulu. Ia adalah sosok suami yang sangat mencintai aku dengan ketulusan yang luar biasa tanpa syarat. Ia tidak pernah mengungkit masa laluku yang miskin atau menganggapku berpendidikan rendah. Sebaliknya, Adrian dengan sabar membimbingku, membiayai kursus-kursus bisnis eksekutif untukku, dan selalu bangga memperkenalkanku sebagai istrinya di depan rekan-rekan bisnis dunianya. Bintang, putra kecilku yang dulu kehadirannya ditolak dan dihina oleh ayah kandungnya sendiri, kini telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki berusia 7 tahun yang luar biasa berprestasi di sekolah internasionalnya. Hubungan antara Bintang dan Adrian sangatlah erat, bahkan jauh lebih erat daripada kebanyakan ayah dan anak kandung lainnya. Bintang sangat mengagumi Adrian dan selalu berkata, "Aku ingin menjadi pria yang hebat, jujur, dan penyayang seperti ayah Adrian saat aku besar nanti." Suatu sore yang cerah, mobil Alphard hitam mewah milik keluarga kami sedang berhenti di lampu merah di salah satu sudut pinggiran kota, tak jauh dari area butik. Lama tempat perjuanganku dulu. Aku sedang duduk di kursi belakang bersama Adrian, sementara Bintang sedang asyik membaca buku cerita di pangkuan Adrian. Aku tidak sengaja menolehkan pandanganku ke arah trotoar jalan yang berdebu di luar jendela mobil. Di sana, di antara kerumunan pejalan kaki yang sibuk, mataku menangkap sosok seorang pria setengah baya yang penampilannya sangat memprihatinkan. Pria itu mengenakan pakaian kusam yang robek di beberapa bagian, dengan handuk kecil melingkar di lehernya, sedang menawarkan barang dagangan berupa tisu dan air mineral kemasan kepada mobil-mobil yang lewat di bawah terik matahari yang membakar kulit. Wajah pria itu tampak jauh lebih tua dari usia aslinya, penuh dengan kerutan penderitaan, kelelahan, dan keputusasaan hidup. Itu Rico, mantan suamiku. Pangeran sombong yang dulu membuangku karena takut masa depannya hancur hidup miskin bersamaku. Kini, masa depannya benar-benar hancur total, menjadi seorang pedagang asongan jalanan yang harus mengemis rupiah demi sesuap nasi bersama istri mandulnya di rumah kontrakan sempit. Saat Rico berjalan mendekati deretan mobil, matanya sempat menatap ke arah kaca mobil Alphard kami yang transparan dari dalam. Rico tertegun. Ia melihatku duduk di sana dengan anggun, mengenakan perhiasan mutiara yang indah, dirangkul oleh suami kayanya yang tampan, dengan seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan bersih di antara kami. Mata Rico berkaca-kaca. Ada tatapan kerinduan, penyesalan terdalam, dan rasa sakit yang teramat sangat terpancar dari kedua bola matanya saat menatap Bintang, anak kandungnya yang kini telah menjadi pangeran kecil di keluarga miliarder. Rico menghentikan langkahnya, tangannya yang memegang tisu bergetar hebat. Ia ingin mendekat, ia ingin memanggil namaku, ia ingin melihat anaknya dari dekat. Namun, lampu lalu lintas mendadak berubah menjadi hijau. "Kita jalan ya, Pak," ucap sopir pribadi kami di depan. Mobil mewah kami perlahan melaju ke depan dengan halus, meninggalkan sosok Rico yang berdiri mematung di tengah debu jalanan pinggiran kota, semakin lama semakin mengecil di kaca spion, hingga akhirnya hilang sepenuhnya dari pandanganku. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya dengan perlahan. Tidak ada lagi rasa benci, dendam, atau amarah di dalam hatiku saat melihat kondisinya yang hancur. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas segala skenario indah yang telah dituliskannya untuk hidupku. Adrian menggenggam tanganku dengan lembut, merasakan perubahan emosiku. "Ada apa, sayang? Kamu tidak apa-apa?" tanyanya penuh perhatian. Aku menoleh ke arah Adrian, menatap wajah suamiku yang tulus, lalu beralih menatap Bintang yang tersenyum manis ke arahku sambil memeluk lenganku. "Aku tidak apa-apa, sayang. Aku sangat bahagia," jawabku dengan senyuman terbaikku yang tulus dari lubuk hati. Aku adalah Rahma, wanita yang dulu dihancurkan, dibuang, dan dianggap sebagai pembawa sial, kini telah bangkit menjadi pemenang sejati kehidupan dalam lembaran baru yang penuh dengan cinta yang tulus dan abadi.